Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Jonathan. Nama panjang saya Jonathan Rampang. Pekerjaan saya sehari-hari ya sebagai fotografer jalanan. Depan patung Monumen Surabaya yang berlokasi di KBS Kota Surabaya. Bagi saya bekerja sebagai fotografer itu adalah pekerjaan yang sangat mulia ya. Dan itu juga sebagai hobi saya. Jadi hobi saya tuangkan menjadi pekerjaan saya. Kesenangannya itu dimana saya motret orang itu merasa suka dengan gambar yang saya ngambil. Nah, disitulah ada kepuasan tersendiri buat saya. Salam sahabat di balik mata kamera. Di samping saya sudah ada abang dengan nama Jonathan. Iya. Dari NTT. NTT. Iya. Pekerjaan sehari-harinya sebagai Ya, fotografer jalanan lah. di jalanan ya. Gimana awal mula bisa jadi kerja seperti ini? Awal mulanya itu Apakah ada basic sekolah fotografer kah atau apa? enggak ada. Kalau sekolah fotografer sih enggak Ada. pernah. Iya, enggak pernah. Cuman aku tuh dulunya sih hobi. Hobi? Iya. Terus? Hobiku itu syuting, terus moto-moto. Tapi bukan pakai kamera ya. Itu makainya HP, pakai handphone gitu. Jadi sebelumnya memang hobi ya? Hobi. Iya. Moto-moto. Hobi moto-moto. Aku motoin bunga, motoin kupu-kupu gitu. Motoin mata. Ya, Kalau gitu. ini milik sendiri atau gimana? Ini milik orang. Oh, milik orang Iya. lain. Jadi gimana nih sistemnya nih? Sistemnya itu kah bagi atau apa? hasil. Bagi hasil. Iya. Berapa persen nih? 40, 60 Berarti 60 buat buat saya, 60% 40 buat saya. buat yang punya ini. Ya, 40%-nya buat yang punya kamera. Udah berapa lama kerja ini, Bang? Udah 2 tahunan. 2 tahunan ya. Ya, 2 tahunan. Sebelum tinggal di Surabaya nih ya kan ya. Iya. Sebelumnya tuh dari NTT tuh kemana dulu nih? ke Jakarta dulu. Jakarta. Iya. Berapa lama? Di Jakarta itu dari 2008. 2008. Kerja Iya. sebagai Kerjanya itu aku awalnya sih nyopir. Terus dari nyopir aku jagain rumah orang gitu kan. Kerjanya ya di dalam rumah lah. Bersih-bersihin taman, terus itulah. Ya, nyuci-nyuci mobil gitu. Ya, kerjanya bukan ART juga sih. Gitu. Ya, mirip-mirip dikit lah gitu. Oke. Ya. Kenapa bisa milih jadi kerja di Surabaya sekarang nih? Jadi awalnya gini, aku dari Jakarta, aku turun dari bis di terminal. Aku tuh pengen lihat kota Surabaya, pengen keliling-keliling di kota Surabaya. Terus aku jalan dari terminal ke sini, tuh aku jalan kaki gitu. Karena aku kan hobi trekking juga aku. Jadi alasan ke Surabaya ini pengen ngelihat kota Surabaya, Surabaya, seperti apa. ya, Karena di seperti apa. Jakarta Udah sumpek, mulai jenuh ya. jenuh itu. Jadi pengen sekalian jalan lah dulu Iya. ya kan, ke Surabaya hingga pada akhirnya langsung ke Ke monumen Surabaya. Monumen. Apain tuh? Itu aku tuh mau foto-foto, tapi aku bukan moto pakai kamera, Handphone? pakai handphone. Oke, terus Terus aku ditawarin sama orang, mau foto mas, aku bilang enggak, aku enggak punya uang gitu. Aku enggak punya uang, kalau moto yang gini kan mahal, aku bilang. Katanya enggak, kau dicoba-coba dulu, kalau suka ya dipilih gitu kan. Terus akunya bilang gini, enggak usah, aku enggak suka foto kalau fotonya pakai gitu. Tapi cuma alasan sih, karena aku kan lagi kosong juga kan. Dan aku pikir kalau nanti aku moto jadi ya uang makanku atau gimana tuh berkurang lagi nanti. Ya. Iya. Jadi kayak gitu.
Nah, terus aku ditanya dari mana sama orang yang motretnya. Aku bilang aku dari NTT. Dari NTT. Iya, dari NTT. Terus katanya NTT mana? Aku bilang dari Flores gitu kan. Flores, ND, kecamatanku Kelimutu. Kelimutu. Ya, Desa Ndu Arya. Nah, terus aku ditawarin di sini mau kerja nggak? Aku bilang aku di sini belum punya kerjaan. Nah, katanya mau kerja. Aku bilang kerja apa? Ya kerja kayak gini, motret-motret. Nah, kebetulan aja kan aku kan juga punya hobi di iya, punya hobi situ gitu. Sejalan ya. Ya, jadi sejalan. Aku bilang boleh. Tapi katanya di sini bukan digaji per bulan loh. Di sini tergantung kamu pendapatanmu. Pendapatan. Ya. Semakin banyak kita dapat Ya, nih, semakin banyak konsumen, pelanggan, makin ya. hasilnya masih Iya, ada. makin gitu. ada gitu. Ya cukup lah buat makan gitu, buat nabung gitu kan. Ya. Oke, jadi di sini Tinggalnya di rumah susun di rumah susun itu Ya. bareng sama si sama Teman-teman yang kayak gini juga, Bang? teman-teman itu motografer. pulang kampung kapan terakhir? Kalau pulang kampung sih belum ya. Belum. Iya. Udah berapa lama nih? Ya udah dari 2008. Dari tahun 2008 Iya. belum pulang kampung Belum sampai pernah sekarang. sampai Bentar, sekarang. 2008, 12, 15 tahunan? Iya. Serius? Serius nih. Jadi aku belum pernah pulang kampung. Maaf, orang tua masih ada? Orang tua masih ada. Tapi komunikasi masih ya? Komunikasi Pasti ya? masih. Kalau saudara ada berapa? Saudara kita ada bertiga totalnya. Di mana aja? Di sini Yang- atau di mana? Di Jakarta itu kerjanya sebagai ART. Di Jakarta. Ya, Itu terus adik atau kakak? Ade perempuan. Oke, yang kedua? Yang bungsunya itu di Malaysia. Di Malaysia itu cowok gitu. Itu kerjanya yang ngikut-ngikut orang gitu. Berarti abang ini yang pertama ya? Iya, aku yang pertama. Misalkan kayak gini nih, ya. Iya. Ini berapa nih sekali moto kayak gini? Kali moto kayak Hitungannya gini. tuh per gambar kayak gini? Iya, atau per gimana? gambar. Jadi yang per gambar itu satu gambar 10 ribuan. Ini udah dicetak. Iya, ini udah cetak. Oke, satu gambar. Ya, satu gambar 10 ribuan, nanti filenya juga ngikut. Satu gambar yang cetak, Dikasih juga. satu filenya juga yang sama kayak gini. Kalau misalkan cuma filenya doang, Cuma filenya doang sama 10 ribuan. 10.000 juga. Iya. Gitu. Boleh tahu nggak pendapatan sehari-harinya rata-rata berapa? Kalau pendapatan aku sih ya tergantung ini pelanggan yang aku dapat gitu. Terus sama orang-orang yang suka moto juga kan di sini kan kita bersaing juga sih ya. Karena banyak juga Iya, ya tadi banyak. kita lihat ya. Iya. Kira-kira berapa kalau boleh tahu? Kalau seharinya itu Rata-rata dapat bersihnya bersihnya 70 ribuan. 70 ribuan. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Begituan lah. Iya, iya. Istriku di NTT sama anakku. Kalau orang tua di mana? Orang tua juga di NTT. Iya. Jadi sekarang istriku sama anakku ada di NTT. Iya. Cuman aku rindu juga sih pengen ketemu sama mereka. Ya. Pastilah yang namanya Iya. orang tuanya apalagi suami ya. Iya benar. Lama nggak jumpa pasti ya harapannya. Iya. Tapi semua ini kan dilakukan untuk anak tercinta Iya. juga ya. Bang ya bang. Jadi aku tuh rindu loh sama anakku. Karena anakku itu satu-satunya. Salah satunya Iya. cowok cewek. Cewek. Usia berapa? Usianya sekarang udah nanti Februari masuk 3 tahun. 3 tahun. Iya. Bang ini bang. Abang punya anak bang ya. Iya. Bang kalau seandainya ini anak abang sudah mulai mengerti apa yang pengen banget abang sampaikan ke anak abang yang di sana. Ungkapan seorang ayah yang bekerja di tanah perantauan untuk mereka, apa yang pengen banget abang sampaikan ke anak abang? Oh iya. Ya. Abang. Jadi sebenarnya juga sih, aduh, gimana ya? Aku tuh berjuang ya buat mereka karena selama ini kan aku belum pernah ngirimin mereka uang kan. Jadi istriku kan berharap aku tuh merantau bisa ngirimin uang. Cuman selama ini kan aku belum pernah ngirim gitu mereka uang. Atau belum pernah kasih. Jadi di Surabaya ini aku pengen buktiin ke mereka kalau aku tuh kerja serius, pengen ngasih yang terbaik buat mereka. Dan aku pengen anakku itu kedepannya bisa jadi ya anak pintar lah, Sukses. yang Bang. sukses. Ya. Itu Iya, yang sukses.
sukses gitu. Kalau untuk istri apa yang pengen banget disampaikan? Kalau Mungkin untuk istri, pesan-pesannya apa nih? tolong Mengerti? jaga, tolong mengerti sama saya, tolong jaga anak saya. Namanya Penali, Nah, iya, namanya Penali anak saya. Jadi karena aku tuh sayang sama anak saya, gitu. Aku gimana ya? Kangen loh sama anak aku. namanya orang tua pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat keluarganya, apalagi buat anak tercinta ya. Iya, Pasti akan rela melakukan apa aja demi mereka. iya. Kalau untuk orang tua yang lagi di NTT yang udah lama nggak berjumpa, apa yang pengen banget kita sebagai anak pengen banget abang sampaikan ke mereka? Aku pengen tuh aku bisa membahagiakan mereka, bisa buat mereka tuh tersenyum gitu kan, dan bisa buat mereka tuh bangga kalau aku tuh bisa bahagiakan mereka gitu. Iya. Kalau untuk adik-adik abang yang terpencar nih, ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia ya, Iya. apa yang abang pengen sampaikan dan harapkan ke mereka? Yang aku pengen sampaikan ke mereka, kalian di situ kerja, jangan lupa berdoa. Nanti suatu saat kita bisa berkumpul kembali, gitu. Pasti. Karena aku juga rindu sama mereka. Pasti sangat rindu seorang kakak yang menjadi panutan ya. Iya, Karena satu keadaan yang membuat pada akhirnya masing-masing memilih jalan untuk merantau ya. iya benar. Tapi semua itu dilakukan semata-mata buat kebahagiaan orang tua juga ya. Iya, iya. Nah. Karena aku pengen melihat orang tua aku tuh bahagia. Cuman selama ini aku belum bisa buat mereka bahagia. Iya. Karena orang tua itu juga sebenarnya apa ya? Karena ketulusan orang tua itu nggak ada ganti ya, Bang. Iya, Ya kan? benar. Dan juga mereka itu yang terpenting bisa melihat kita bahagia, melihat kita terkomunikasi itu sebenarnya udah lebih cukup buat mereka. Iya, iya. Karena seberapapun yang bisa kita berikan sebenarnya itu nggak bakalan bisa untuk ngebalas jasa mereka. Iya. Tapi kita sebagai anak, kita juga berkewajiban untuk memberikan yang terbaik ya. Iya. Kalau ada rezeki kita bisa menyisihkan sedikit walaupun cuma sedikit ya kan ya. Paling nggak komunikasi biar kedekatan itu selalu ada gitu. Iya. Buat teman-teman yang di rumah yang mungkin yang belum dapat kerjaan, apa nih semangat apa yang pengen abang sampaikan ke mereka? Buat teman-teman rumah yang mungkin belum dapat pekerjaan dan mungkin yang sudah ada pekerjaan, kalian harus tetap berjuang. Jangan takut, kita harus maju dan semangat. Karena perjuangan itu adalah perjalanan. Perjuangan itu adalah perjalanan. Iya. Perjalanan itu dimana kita mau mencapai satu titik puncak kejayaan. Kesuksesan Kesuksesan. kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri Iya. ya. Dan kita juga harus optimis. Walaupun hari ini kita dapat nggak dapat, kita harus tetap optimis. Gitu. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Jadi sahabat di balik mata kamera ternyata abang Jonathan ya. Jonathan Iya. ini juga mempunyai channel YouTube. Apa nama channel YouTube-nya? Nama channel YouTube saya itu tentang film-film pendek sih. Tentang film-film pendek. Iya, film pendek yang dicerita dari kisah nyata. Dari kisah nyata. Ya, itu nama channelnya Francis Movie and the Air. Ya, Nanti kita cantumin di bawah sini ya guys ya. Kalian juga bisa subscribe dan dukung channel abang biar tetap Iya. maju dan tetap semangat. oke, terima kasih. Ya. Karena kehidupan juga ya kita nggak ada tahu ya, roda akan selalu Iya. berputar, tidak selamanya di bawah akan selalu di bawah dan tidak selamanya di atas akan selalu di atas. Karena kita tidak tahu jalan kehidupan itu seperti apa ke depan. Yang penting kita selalu memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke. Saya sangat senang dan sangat bahagia banget bisa ngobrol secara langsung dengan Abang Jonathan. Iya, terima kasih. Ketemu di Surabaya ya. Iya. Saya rasa pertemuan kita ini juga bukan pertemuan yang kebetulan. Iya, ya. Semua pasti sudah ada Sudah ada rencana ya. ya.
Intinya di balik semua cerita ini kita teman-teman juga berharap pastinya Iya. abang selalu semangat ya menjalani Iya, semangat. hari-hari ya pastinya ya, Iya. dan terus berjuang Iya. ya untuk keluarga Untuk juga. keluarga ya. Pasti juga saya yakin anak-anak keluarga yang di sana, adik-adik juga pasti sangat bangga banget dengan perjuangan Iya. kakaknya seperti ini ya. Iya. Bang, ini ada sedikit rezeki ya. Aduh. Terima kasih ya. Ini cuma sedikit ya. Nggak apa-apa. Ini mungkin gak seberapa, tapi yang terpenting kita semua termotivasi Iya. untuk jauh lebih bersyukur dan lebih lebih baik lagi pasti Iya. ke depan dengan Terima perjuangan kasih. Abang, ya. Jauh semangat terus. Oke. Semangat, iya. Dari NTT, bahasa NTT apa nih? Eja kira jika ada sabe makna kalau subscribe channel Di balik mata kamera. dan channel Rovansis Movie NDR. Tetap semangat buat Eja kira jika ada sabe ini ame. Salam NTT 1 untuk semua. Salam teman-teman, sampai berjumpa kembali di inspirasi berikutnya di balik mata kamera.